Oke teman-teman, ini untuk para pengguna AC ya, yang ingin belajar sendiri mengatasi troubleshoot atau kerusakan pada AC. Nah, untuk bisa mengatasi kerusakan atau gangguan pada AC, teman-teman harus memahami dulu prinsip dasar cara kerja AC ya. Jadi sederhananya kerja AC itu kayak gimana sih? Kayak gitu ya. Teman-teman akan kesulitan mengatasi kerusakan pada AC jika teman-teman sendiri tidak paham cara kerjanya ya. Jadi teman-teman misalkan kayak motor aja, kalau teman-teman misalkan rantai rusak ya, rantai rusak atau businya rusak, teman-teman ingin memperbaikinya, tapi teman-teman tidak paham cara kerja benda ini untuk apa sih gitu kan. Nah itu teman-teman pasti akan kesulitan ya. Begitu juga dengan AC. Teman-teman ingin memperbaiki sendiri kerusakan pada AC, gangguan pada AC, teman-teman harus paham cara kerja AC itu kayak gimana sih, kayak gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman pahami dulu komponen penting di AC ya. Nah, di AC itu ada 4 komponen utama ya. Yang pertama itu kompresor ya. Kompresor ini komponen utama di AC. Kedua, kondenser. Ketiga itu kapiler ya. Yang keempat adalah evaporator indoor. Nah, 1 kompresor, 2 kondenser, 3 kapiler, 4 evaporator. Inilah 4 komponen utama di AC ya. Nah, yang tiga ini adanya di outdoor unit. 3 di outdoor unit, yang ini hanya 1 di indoor ya. Yang ini adanya di outdoor unit. Ini indoor unit. Jadi 3 komponen utamanya itu ada di outdoor unit, hanya 1 di indoor unit, yaitu evaporator. Nah, makanya pada saat cuci AC itu jangan hanya indoornya aja yang dicuci ya, outdoor juga harus dicuci, karena ada 3 komponen utama itu di outdoor unit. Sebenarnya justru outdoor unit lah yang lebih penting ya. Oke teman-teman, kita lanjut memahami cara kerja AC ya, cara kerja prinsip dasarnya ya. Oke teman-teman, di sini ada instalasi AC yang sudah dibuka semua casing-casingnya ya. Mumpung ini ada instalasi yang sudah dibuka, jadi sekalian kita buat video cara memahami prinsip dasar cara kerja AC ya. Nah, ini yang namanya outdoor unit ya, yang letaknya ada kompresornya itu. Dan indoor unit itu yang ada di kamar itu ya, dalam kamar. Nah, gini penampakannya teman-teman. Ini casing-casing udah dilepas. Jadi tinggal hanya komponen-komponen utamanya aja yang tadi yang kita sebutkan, 4 komponen utama tadi ya. Kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator. Nah, yang mana yang namanya kompresor? Yang kompresor yang ini ya, teman-teman. Ini kompresor. Nah, jadi yang bentuk kayak tabung ini kompresor. Lalu dari kompresor ini dia tugasnya kan kompresi, memompa freon. Dari kompresor ini freon dipompa ke sini ya, ke pipa pressure, pipa tekan ini, freon jalan ya, dipompa. Nah, lalu ke sini teman-teman, ke bawah. Nah, sambungan pipa itu ini ya, sambungan pipa ini ke bawah, dia cuma meliuk aja ke bawah ke sini, terus ke atas sini. Nah, masuk ke kondenser. Nah, inilah kondenser teman-teman. Nih penampakan kayak gini ya, agak tipis ya, tapi ini pipa-pipa ya teman-teman.
pipa-pipa di sini. Ini pipa, teman-teman. Ini pipa. Nah, yang ada uben ini pipa. Jadi dia begini, terus ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, yang kosong ini artinya ini kosong ya. Karena kapasitasnya ini kapasitas kecil, setengah PK. Nah, dari kompresor ini freon dipompa ke kondenser. Pada saat freon ada di kondenser ini, freon bertekanan tinggi ya. Jadi bertekanan tinggi, makanya dia panas ya. Hawa kondenser ini. Lalu si freon tadi yang bertekanan tinggi tadi, ini kan ujungnya nih. Ini ujung yang pertama yang masuk. Nah, di sini di bawahnya kondenser ini ada ujungnya pipanya lagi ya, teman-teman, ini ujungnya. Nah, ini ujungnya. Ini yang keluarnya ya, dari kondenser tadi keluar terus langsung ke kapiler, teman-teman. Ini namanya kapiler ya. Nah, freon masuk ke kapiler. Pada saat di kapiler ini freon tekanannya diturunkan ya, teman-teman, diturunkan. Nah, yang tadinya bentuknya cair berubah jadi gas, kayak apa ya, menggambarkannya itu kayak spuyer kali ya. Nah, diturunkan ke sini, masuk gulungan. Ini kan gulung-gulungan ini pipa kapiler ini yang segede apa ya, segede kabel, segede lidi ya. Pipa kapiler itu kecil, makanya dia rawan mampet. Nah, masuklah ke sini, teman-teman. Dari sini terus masuk ke sini. Nah, ini ke pipa kecil ini, teman-teman. Nah, pipa kecil. Makanya setelah tadi yang freon bertekanan tinggi tadi diturunkan, tekanannya menjadi rendah, jadi dingin di sini, teman-teman. Pipa kecil ini jadi dingin ya. Nah, pipa dingin ini terus naik, freon itu naik set ke sini, menuju ke evaporator, teman-teman. Nah, ini komponen utamanya tadi di evaporator indoor, set ke sini. Nah, si freon yang dingin tadi mengisi evaporator ini. Nah, evaporator ini karena dilewatin freon yang dingin, maka kisi-kisi ini sama pipa-pipa ini jadi dingin, teman-teman. Dingin. Semuanya dingin ya, karena dilewatin freon tadi. Nah, setelah pipa evap ini dingin, ditiup oleh kipas, teman-teman. Jadi evap ini ditiup. Nih, evap ini ditiup oleh kipas. Ditiup oleh kipas ya. Maka keluarlah udara dingin, teman-teman. Lalu freon yang dari evap tadi kembali ke pipa gede, teman-teman. Nih, kan ada ujungnya nih. Freon masuk sama freon keluar. Ujungnya gini, set, masuk lagi ke kompresor, teman-teman. Kompresor, set, masuk ke sini, lalu ke sini, set. Nah, menuju akumulator. Nah, di akumulator ini fungsinya untuk memisahkan gas cair, freon cair tadi, untuk menahan sementara agar freon yang masuk ke dalam kompresor ini berupa gas, jadi tidak berupa cairan. Makanya pada saat ngisi freon itu jangan membuka terlalu full keran manifold ya, agar si freon itu masuk ke kompresor itu dalam bentuk gas, jangan cair. Jadi buka dikit-dikit ya. Kalau freon masuknya terlalu banyak dalam bentuk cair, nanti dikhawatirkan kompresornya akan rusak ya. Nah, jadi gitu, teman-teman. Sederhananya kayak gini. AC itu sama halnya kayak ada es batu ditaruh di depan kipas angin, maka es batu itu ditiup kipas angin, maka keluarlah udara dingin, kayak gitu ya. Nah, sama kayak gini, teman-teman. Jadi evaporator ini ibaratnya es batu yang dingin, es ditiup oleh kipas angin. Nah, ditiup, keluarlah udara dingin. Nah, makanya AC itu bukan kayak pewangi refill gitu ya, dingin terus freon habis, dingin freon habis, enggak.
freon itu akan berulang-ulang teman-teman, berulang-ulang begitu aja ya, muter-muter dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, balik lagi kayak gitu-gitu terus, balik itu terus ya, karena si freon ini berputar di dalam sistem yang tertutup teman-teman, sistem tertutup ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, freon itu akan habis jarak berapa bulan? Nggak seperti itu teman-teman. Freon itu nggak seperti itu ya, bukan kayak pewangi refill kayak gitu yang dipakai, atau kayak gas LPG kompor gitu ya, terus kita pakai untuk memasak, lama-lama habis, terus kita isi ulang lagi gas. Enggak kayak gitu teman-teman. AC itu selama tidak ada kebocoran di dalam sistem ini, dalam pipa ini, maka selamanya tidak akan habis-habis ya. Jadi berputar aja terus dari kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, balik lagi kompresor, kondenser, kapiler, evaporator, terus muter-muter gitu aja ya. Selama tidak ada kebocoran maka freon tidak akan habis. Lalu kenapa Bang setelah 2 bulan 3 bulan itu AC nggak dingin? Nah, nggak dingin itu bukan berarti karena freonnya habis, tapi karena si epapnya ini kotor teman-teman. Nih epap ini kotor, fan ini kotor. Jadi si fan ini nggak ada udara niup si epap ini karena penuh debu. Nah, udara ini, epap ini juga nggak ada sirkulasi udara untuk masuk lewat kisi-kisi ini karena ketutup debu, teman-teman. Nah, gitu. Lalu outdoornya juga, kenapa perlu dicuci? Karena kondensernya ini sama ketutup debu. Kalau ketutup debu, maka udara panasnya nggak bisa dibuang ya. Sorry. Jadi begitu ya, teman-teman. Cara sederhana memahami cara kerja AC. Jadi jangan terjebak teman-teman, AC yang udah nggak dingin, oh ini freonnya habis ya. Bukan begitu teman-teman. Selama tidak ada kebocoran, freon itu tidak akan habis ya. Nah, kalaupun misalkan ada bocor, makanya teknisinya konsumennya jangan langsung isi freon, tapi perbaiki dulu kebocorannya. Kalau langsung isi freon ya nanti bulan-bulan berikutnya selanjutnya ya akan habis lagi freonnya, gitu-gitu aja terus. Makanya perbaiki dulu, pastikan tidak ada kebocoran lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya cara memahami cara kerja AC. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar lagi ke tahapan berikutnya, misalkan kapasitor ya, di outdoor ini ada kapasitor, ada fan. Nah, itu cara kerjanya gimana. Lalu di indoor itu kan ada modul nanti. Nah, modul ini kan dilepas. Nah, modul itu nanti ada komponen apa aja, ada termis kayak gitu. Lalu kapan mati hidupnya kompresor ini, siapa yang kasih perintah, nanti itu untuk tahapan berikutnya. Yang sekarang teman-teman harus pahami dulu cara kerja refrigeran itu ya, freon itu. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak, oh ini udah nggak dingin, ini pasti freonnya habis. Jadi bukan begitu. Freon itu nggak kayak gas LPG di kompor itu yang dipakai terus habis, enggak ya. Freon itu selamanya tidak akan habis selama tidak ada kebocoran. Dia muter-muter aja terus kayak gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang sekiranya tidak paham, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya, nanti insya Allah gue balas. Kalaupun misalkan gue slow respon, berarti gue lagi main badminton ya, atau lagi ada acara sama keluarga, tapi pasti gue balas ya teman-teman. Nah, video ini sekali lagi gue tujukan untuk pengguna AC yang ingin belajar sendiri mengatasi trouble atau ingin paham, ingin belajar tentang AC. Oke, terima kasih ya.